Di keluargaku, ayahku, Mirza, selalu memihak. Dia yakin Bahwa putra mantan kekasihnya, Kirana, Ardigu, adalah bakat yang diturunkan dari surga, sementara aku hanyalah hasil kesalahan karena mabuk. Di pesta ulang tahun pertamaku, dia bahkan sampai berani membangun reputasi Ardigu di depan semua tamu dengan merendahkan dan menjatuhkanku. Semuanya? Tolong lihat putriku, yang dilakukannya hanya memegang kuas dan mencoba-coba dengannya canggung dan dibuat-buat. Sama sekali tidak pantas untuk acara formal apapun, tidak seperti Ardi kami, Ardi punya bakat alami dengan kuas dan tinta. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu seperti apa penampakan serangan berbasis bakat sejati yang menghancurkan. Ini palsu. Ibuku dulu adalah seorang streamer yang tanpa sadar berakhir di ranjang ayahku, Mirza, dan begitulah aku lahir. Tapi dia tak tahu kalau dia tidur dengan keluarga seni terkemuka dari kota Teluk, putra sulung keluarga Gu. Dan mantan kekasih ayahku, Kirana, pada waktu yang sama, juga hamil dengan Ardigu. Kamu pelajari ini dengan baik, dan seluruh keluarga Gu akan jadi milikmu di masa depan. Ayah, kamu masih mau ikut kompetisi? Anak miskin sepertimu pantas punya mimpi, diam di rumah dan layani anakku. keluarkan aku. Ayah, aku diterima di perguruan tinggi. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup seperti lelucon, aku memaksakan diri sampai batas, berusaha membuktikan diri dengan bakatku, tapi semua usahaku hanya jadi batu loncatan bagi tokoh utama, Ardigu. Baru setelah aku dibunuh oleh Kirana dan Ardigu aku sadar dunia kita sebenarnya sebuah novel yang memanjakan, Ardigu adalah yang terpilih, dan aku hanya tumbal bodoh yang ada untuk mengasahnya. Sekarang setelah aku terlahir kembali, aku tak mau percaya omong kosong ini, si yang terpilih ini butuh waktu untuk tumbuh, maka aku akan mulai berjuang sejak dari kandungan. Bapak Gu, Tunggu, bau itu. Itu, aroma tinta Jelaga Pinus Premium. Mungkinkah? Kakek Gu? Di kehidupan sebelumnya, hanya untuk memenangkan hati ayahku yang sangat berat sebelah sampai sulit dipercaya, aku mengendus setiap batang tinta di ruang belajarnya, bahkan mencicipinya. Hanya tinta simpanan pribadi kakek Gu yang sangat berharga Green Marrow dari Litinggui di masa dinasti Tang Selatan, yang memiliki keharuman unik yang meresap sampai ke tulang. Bapak Gu, mohon maafkan dia. Luna kecil sepertinya sangat menyukai aroma yang ada pada Bapak. Oh, dia suka bau tinta pada orang tua ini? Ya, lihat, dia jadi sangat penurut sejak Bapak datang. Ibu salah. Bukan dia. Tinta yang ada padanya. Karena kita ditakdirkan bertemu, izinkan aku memberikan batang tinta ini kepada anak ini sebagai kenang-kenangan pertemuan kita. Ini. Luna, lihat, ini dari kakek Gu. Hadiah untukmu. Hadiah pertamanya untukmu. Apa ini? Baunya seperti parfum industri yang murahan. Mau menipuku dengan batang tinta kelas pelajar $5? Aku? Masa depan keluarga Gu? Tidak mungkin. Kai. Astaga. Sepertinya anak ini tahu apa yang dia bicarakan. Luna. Terima kasih, Bapak Gu. Luna kecil sepertinya sangat tertarik pada batang tinta ini. Menarik sekali. Sempurna. Langkah pertama setelah kelahiranku kembali berhasil mendapatkan perhatian dari otoritas tertinggi keluarga Gu. Selesai. Mirza. Kirana, tenang saja. Mirza. Kirana, tahan ya, Kirana. Mirza. Kirana, aku di sini. Aku takut sekali, Mirza. Sudah selesai sekarang, Kirana.
kamu dan bayinya akan baik-baik saja. Aku sudah minta paranormal memastikannya, bayi yang kukandung ini adalah yang terpilih, kau perusak rumah tangga. Jadi apa gunanya kau tidur dengan sosialitas setelah minum-minum? Masa depan cerita ini milikku dan anakku. Baiklah, beraninya kau, ayah bajingan, memihak mantan kekasihmu dan anaknya tepat di hadapanku. Kau, tunggu saja, aku akan balas dendam untuk ibuku. Kirana, tidak apa-apa. Kirana, Jangan gugup, santai saja, kita akan segera mulai. Kalau begitu, lihat aku bekerja dengan keajaiban alamku dan bantu ibuku melahirkan dengan lancar. Mari kita mulai. Hah? Sudah keluar? Secepat itu? Wah, bayinya lahir dalam sekejap. Tidak baik, ibunya berdarah. Detak jantung bayi menurun cepat. Hati-hati dengan dia. Kirana. Belum pernah lihat persalinan normal kurang dari semenit. Bayi ini benar-benar berkah. Iya. Seluruh rumah sakit membicarakannya. Mereka semua bilang dia datang untuk membalas budi. Hempa, Akulah masa depan keluargaku. Kirana, oh, Kirana. Kira, Tidak apa-apa, Kirana. Aku di sini, Kirana. Tidak apa-apa. Dokter, selamatkan ibunya. Selamatkan dia, apapun yang terjadi. Ibu ini sudah melahirkan seharian semalaman. Sepertinya dia berdarah. Iya. Itu tragis sekali. dan dia berani menyebut dirinya yang terpilih? Kau membuatku tertawa. Mirza, aku baru saja melahirkan. Dan kamu bahkan tidak bisa datang ke rumah sakit untuk menemuiku. Aku ada di rumah sakit, dan aku diperlakukan dengan buruk. Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Begitu semuanya sudah tenang, aku akan segera menemuimu dan anak kita. Wulan sialan itu. Kenapa persalinanmu mudah sekali, sementara aku harus bersalin seharian semalaman, mengalami pendarahan hebat, akhirnya masuk ICU, dan hampir mati. Semua orang bilang anakmu adalah berkah. Dan anakku ke sini untuk menagih utang. Wulan, bayimu sangat lincah. Tangisannya pun lebih keras daripada bayi lainnya. Tidak seperti Ardi kita. Sudah kelihatan dia anak yang berkelakuan baik dan pendiam. Nanti, dia pasti bisa tenang dan belajar kaligrafi serta melukis. Dia pasti akan jadi kesayangan kakekku. Dengar dia. Intinya dia bilang aku terlalu hiper, tidak sopan, kasar, dan tidak cocok untuk seni. Benar. Iya, anakmu mirip kamu. Sangat pendiam. Kakekku datang. Kirana, aku ke sini untuk melihat cucu laki-laki tertuaku. Kakek datang untuk menemuimu. Sekarang, berhenti menangis. Sayang, tolong berhenti menangis. Kenapa menangis terus sih? Berhenti menangis. Ini kesempatanku. Astaga. Yang kecil ini baru beberapa hari umurnya, dan dia sudah tersenyum padaku. Dan dia tidak hanya tersenyum untuk kakek. Anak ini, kekuatannya luar biasa. Hahaha. Ayo, kuasnya. Ayo. Nah, kamu suka ini? Ini senjataku, cara terbaikku untuk memenangkan hati kakekku dan kesempatan terbesarku. Setiap mahakarya kaligrafi dimulai dari satu titik. Titik ini menyembunyikan ujung kuas. Jeda kuas yang disengaja mengembalikan ujung kuas.
Kekuatan yang menembus kertas. Tunggu, bukan. Kekuatan yang bisa memindahkan gunung. Hahaha, bagus. Kemarilah, biarkan kakek memelukmu. Ayo. Jenius. Jenius sekali. Dalam seabad. Untuk keluarga Gu. Titik ini adalah janji kesetiaan pertamaku kepada keluarga Gu. Dan ini juga tantangan pertamaku kepada yang terpilih, Ardi Gu. Anak kecil ini adalah seorang perencana licik sejak lahir. Leo, beli semua set kuas tinta, kertas, dan batu tinta untuk upacara pemilihan di pasaran untuk dia mainkan. Dan dapatkan semua suplemen tingkat atas dan perlengkapan bayi. Antarkan semuanya ke Wulan. Ya, Tuan? Anak nakal sialan itu. Semua ini seharusnya untuk Ardi. Hampeha. Kalian berdua pikir bisa lolos dari ini? Hei, kamu dengar itu? Sekarang semua orang di keluarga Gu sudah tahu pasti kalau kakek Gu punya bayi baru lahir yang sudah bisa memegang kuas dan membuat tanda. Anak ajaib super. Betul sekali. Dan cucu laki-laki yang sah, bernama resmi Ardi Gu yang masih kecil itu, hanya bisa teriak dan menangis. Kalian berdua, si imut-imut, tunggu saja. Dia datang. Dia membawa semangkuk sup racun dan sedang menuju ke sini. Nona Kirana. Kamu tahu, aku tidak bisa tidak memperhatikan kamu terlihat kurang sehat. Mengurus anak sendirian pasti sangat melelahkan. Ini sup penambah tenaga yang dibuat ibuku untukku, dibuat dengan bahan-bahan terbaik. Kamu harus mencobanya. Hamba. Reklame lagi. Di kehidupan sebelumnya, setelah Mama minum sup penambah tenaga, dan menyusuiku, itu membuatku, sejak kecil, menderita kerusakan saraf. Aku jadi lamban dan bodoh. Oh, Nona Kirana, kamu terlalu baik. Terima kasih banyak. Mama. Kamu masih mudah tertipu. Kalau seseorang menunjukkan sedikit kebaikan, kamu langsung berpikir mereka tulus. Tidak mungkin. Aku harus memperingatkan Mama. Maafkan aku, Nona Kirana. Hanya saja bayiku sepertinya tidak suka rasa sup herbal ini. Hempeha. Racun dalam sup ini mudah sekali meresap. Bahkan hanya satu teguk sudah menjadi ancaman serius bagi bayi. Wulan, tidak apa-apa. Lain kali, aku akan membawakanmu sup herbal yang baru. Baik. Penyihir jahat. Mama mungkin mudah tertipu, tapi aku tidak. Lain kali, begitu Mama menyusuiku, aku akan memuntahkannya semua. Sudah. Waktunya makan. Ini dia. Aku tidak akan meminumnya. Aduh, padahal aku hanya minum sedikit ini. Kepalaku sudah terasa berkabut dan berat. Kamu benar-benar hebat, Kirana. Kekejamanmu melebihi apa yang pernah kubayangkan. Wulan, ini ada sup ayam hitam yang dibuat ibuku untukku. Ini pakai akar astragalus dan angelika terbaik. Minum selagi masih hangat. Kamu baik sekali. Terima kasih, Nona Kirana. Wulan, ibuku memberiku sup sarang burung. Katanya ini yang terbaik untuk pemulihan, benar-benar yang terbaik, jadi kubawakan untukmu. Ya ampun, Nona Kirana, mewah sekali, aku belum pernah mencoba yang seperti ini. Ini. Wulan. Luna, lihat, Nona Kirana baik sekali, ya? Sangat lembut, sangat cantik, dan dia sangat memperhatikan kita berdua, kan? Tidak, ibu terlalu mudah percaya. Aku tidak bisa membiarkan wanita jahat ini terus menyakiti aku dan ibuku. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan rencana mereka. Tuan Bu. Aku datang untuk menemui cucu perempuanku yang manis. Sekarang kakekku sudah datang. Saatnya dia menyaksikan pertunjukan besarku. Luna, ada apa? Luna. Apa yang terjadi? Luna. Panggil dokter, sekarang. Aku ingin ini diselidiki. Aku ingin penyelidikan penuh, tanpa memedulikan biaya, dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ya, Tuan. Sempurna, Kirana. Waktumu habis. Cepat, panggil dokter. Dokter.
Dokter, lihat ini, cepat. Periksa ini, sekarang. Dokter, Bapak Mirza, semua tanda vital bayi baru lahir dalam batas normal. Ini tampaknya kasus khas bayi tersedak susu. Sebaiknya kita awasi saja keadaannya. Oh, sayangku. Datanglah ke kakek. Benar, kakek Gu. Tidak perlu terlalu khawatir. Tubuh anak itu lembut, hal-hal seperti ini kadang terjadi. Mungkin karena Wulan tidak hati-hati dan makan sesuatu yang tidak seharusnya, lalu masuk ke ASI-nya. Itu sebabnya si kecil merasa tidak enak badan. Licik sekali. Kau hanya melontarkan ucapan santai dan alihkan semua kesalahan ke ibuku. Aku tidak melakukan itu. Apa yang aku makan sangat sehat. Bagaimana mungkin aku? Sudahlah, Wulan, jangan kesal. Aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja kita sama-sama ibu, kita harus sangat berhati-hati. Ambil Ardi kita. Contohnya, aku selalu sangat hati-hati dengannya. Aku tidak berani makan sembarangan, takut memengaruhinya. Dia mulai lagi meninggikan diri sendiri dan merendahkan ibuku. Tunggu saja. Astaga, Oh, Bapak Mirza, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya ampun. Sayangku, kenapa masih menangis? Warna dan bau noda susu ini tidak bisa menipu orang lama sepertiku. Bawa ini untuk diperiksa. Dan satu hal lagi, sup penyegar yang disebut-sebut Kirana kirim ke Wulan setiap hari. Ambil residunya dan periksa juga, ya. kakek, apa maksudmu? Nona Wulan dan aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Apakah niatmu benar? Kita lihat saat hasilnya keluar. Berhenti. Sampai hasilnya keluar, tidak ada yang pergi. Bapak Mirza, laporannya sudah keluar. Dalam muntah Luna kecil dan dalam ASI Nona Wulan, kami mendeteksi sejumlah kecil zat yang menghambat perkembangan neurologis bayi. Komponen sedatif. Sumber obatnya telah dikonfirmasi sebagai residu dari sup herbal yang Ibu Kirana antar setiap hari. Nah, sungguh lembut dan berbudi Kirana. Betapa kejamnya kau. Berani-beraninya kau gunakan cara hina untuk merusak garis keturunan keluarga Gu. Kakek Gu, tidak, bukan begitu. Aku dan Nona Wulan, aku selalu memperlakukannya seperti adikku sendiri. Mana mungkin aku tega menyakiti anaknya. Lagi pula, saat aku memberikan Nona Wulan sup herbal itu, aku juga meminumnya. Pasti ada orang yang sedang berusaha menjebakku. Nona Kirana, suplemen yang kau berikan padaku sebelumnya, yang selama ini kukonsumsi, sejak aku mulai meminumnya, kesehatan Luna kecil mulai memburuk. Tapi aku tidak mengira apa-apa. Aku selalu mengira itu reaksi normal karena dia tersedak susu. Tak pernah terbayang olehku itu adalah ulahmu. Kau berusaha menyakiti Lunaku. Tidak, Nona Wulan, kau salah sangka. Aku juga minum sup itu, bukan? Kakek Gu, aku mohon, lihatlah kebenarannya. Ardiku tumbuh besar dari ASIku. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu padanya. Ini pasti salah paham. Salah paham? Kami punya saksi dan bukti. Dan kau masih berani berbohong. Pengawal. Bawa perempuan ini dan si kecil itu. Keluarkan mereka dari sini sekarang juga. Mulai sekarang, mereka dilarang menginjakkan kaki di properti manapun. Atas nama keluarga Gu. Tidak, kakek Gu. Kumohon, aku memohon padamu. Demi Mirza, karena telah memberikan keluarga Gu seorang cucu laki-laki, aku tahu aku salah, sungguh. Aku takkan berani lagi. Sumpah. Mirza. Berani sekali kau menyebut nama Mirza. Justru karena dia terlalu membiarkanmu, kau jadi semakin lancang. Seret dia keluar. Tidak, lepaskan aku. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku adalah ibu dari Ardigu. Mirza akan membuatmu membayarnya. Dasar penyihir. Wulan, semoga kau mati dengan mengenaskan. Kirana yang tak berarti bukan apa-apa bagiku.
Tekanan darah normal. Terima kasih. Aku yang ambil. Bapak Gu. Bapak Gu. Astaga, cucu perempuanku yang manis. Inilah hidup yang sebenarnya. Jauh dari ayah bajingan itu dan si kesayangannya. Udara pun terasa lebih segar. Kasih sayang kakekku padaku sungguh bisa diandalkan. Wulan, santai saja, tinggal di sini. Jaga baik-baik Luna. Kalau ada apa-apa yang kamu butuhkan, bilang saja pada pelayan. Baik, terima kasih, Ayah. Oh, maksudku, terima kasih, Bapak Gu. Putriku dan aku. Dak sungguh telah merepotkanmu. Kita keluarga, tak perlu sungkan. Luna adalah masa depan keluarga Gu kita. Kalian berdua, anggap saja rumah sendiri. Ayah, tidak bisakah ayah memberi Kirana kesempatan lagi? Dia kan cuma seorang wanita. Tidak mudah membesarkan anak sendirian. Pasti ada yang memanfaatkannya. Ayah, itu cuma kehilafan sesaat. Kesalahan kecil saja. Dia menggunakan obat neurotoksik untuk perlahan meracuni keturunan keluarga Gu kita. Dan itu kau sebut kesalahan kecil. Tapi ayah, bagaimana kalau justru orang dalam keluarga kita sendiri, misalnya salah satu pelayan, yang berbuat curang, atau disuap untuk menjebaknya? Diam. Mirza, kau dibutakan oleh keserakahan. Buktinya sudah jelas di depan mata. Dan kau masih membelanya. Ayah, tapi Ardi, dia adalah cucu laki-lakimu sendiri. Cucuku sendiri memiliki ibu kandung yang kejam dan jahat seperti itu. Cucu seperti itu tidak diterima di keluarga Gu. Keluar. Kalau kau berani membela wanita itu lagi, jangan salahkan aku jika harus menjalankan disiplin keluarga. Keluar. Luna, coba lihat. Hari ini banyak sekali orang di sini. Mereka semua datang untuk ulang tahunmu. Ini pertama kalinya aku di tempat semewah ini. Ibu, tenang saja. Ini cuma hal biasa. Hari ini, ibu hadir sebagai ibu dari seorang nona muda keluarga Gu. Berdiri tegak dan bangga. Berdiri tegak. Terima kasih atas kesabaran kalian semua. Bukankah itu Kirana dan anaknya? Kakek Gu sudah mengusir mereka dari keluarga Gu untuk selamanya, kan? Ya, bagaimana mungkin ibu dan anak itu berani muncul di pesta ulang tahun pertama keluarga Gu? Mereka pasti datang untuk buat masalah. Ada kesalahpahaman. Mengenai hal ini, keluarga kami sudah menyelidikinya dengan tuntas. Kirana dan Ardi sama sekali tidak terlibat. Pelayan keluarga Gulah yang tidak jujur dan diam-diam menjebak mereka dengan racun. Itulah sebabnya mereka dizalimi. Sudah kuduga, hanya dengan beberapa kata darimu sudah cukup untuk membodohi ayah bajingan yang pilih kasih itu. Tapi aku berbeda. Selanjutnya, kau akan kubalas. Wah, lihat itu. Siapa itu? Mereka ngapain di sini? Beneran. Ayah, hari ini kan pesta ulang tahun pertama Luna. Kirana dan Ardi datang untuk memberi ucapan selamat. Sepertinya ayah bajinganku ini nekat banget membela Kirana dan anaknya, meski itu berarti mempermalukan kakekku. Cuma untuk umumkan di depan semua orang, siapa anak kesayangannya yang sebenarnya. Baiklah, karena kalian yang datang sendiri, cari masalah, maka hari ini, aku akan temani kalian main. Aduh, lihat nih Luna kecil kita. Baru umur setahun, tapi matanya sudah begitu cerah. Kelihatan sangat cerdas. Iya kan? Aku dengar tentang Luna, dia sudah suka kuas dan tinta sejak kecil. Cara dia pegang kuasnya, tahu nggak? Dia punya wibawa seperti kakek Gu sendiri. Nona Wulan, Anda benar-benar memberikan kami seorang putri yang luar biasa. Dia membawa kehormatan besar untuk keluarga Gu kami. Betul sekali. Terima kasih atas pujiannya. Luna masih sangat kecil. Semua berkat bimbingan kakek Gu. Mirza, sepertinya semua orang suka sama Luna. Kalau Ardi... Oh,
Anak yang baik sekali. Pelayan, bawakan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Seseorang, kemarilah. Ambilkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta untukku. Baik, Guru. Semuanya, lihatlah. Ini lukisan yang baru saja dibuat anak saya. Secara spontan di tempat. Judulnya Bunga Plum Merah di Tengah Salju. Lihatlah cabang-cabang ini, bunga plum ini. Karakter yang luar biasa kuatnya. Anak saya, Ardi, masih sangat muda, tapi sudah bisa melukis bunga plum yang angkuh dan tak kenal menyerah ini. Inilah yang disebut bakat sejati. Ini adalah kecerdasan bawaan. Benar. Luar biasa. Anak ajaib. Jenius. Wah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tuan Muda Gu, karakter anak Anda, aura ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Benar, benar sekali. Lihat semangat dalam bunga plum ini. Tidak ada anak biasa yang bisa menandinginya. Tuan Muda Gu, Anda punya penerus yang layak. Tidak seperti beberapa orang. Bahkan jika mereka sudah memegang kuas lusuh dan coret-coret sejak kecil, itu hanya keterampilan mekanis belaka, kaku, keras. Nah, tidak seperti anak saya, Ardi. Ini adalah kecerdasan sejati. Ini adalah bakat yang sangat langka. Mirza, kamu? Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Bunga plum merah di tengah salju. Kekuatan karakter, kecerdasan, sungguh lelucon yang menggelikan. Ayah brengsek, yang tersisa darimu hanyalah bakat untuk membohongi diri sendiri. Tunggu saja, wajahmu dan anak jeniusmu. Hari ini, aku akan menghapus ekspresi sombong itu. Saat yang baik telah tiba. Dan sekarang, untuk putri kecil kita, Nona Luna, mari kita mulai upacara pemilihan. Bagus. Baik. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Luna, lihat semua benda ini. Ayo, sayang, pilih yang kamu suka. Hehe. Sekarang kesempatanku. Dia merangkak kemana? Dia tidak menuju ke benda-benda itu. Dia menuju ke kakek Gu. Apa artinya itu? Itu palsu. Apa? Apa yang dia katakan? Itu palsu. Apa? Palsu? Palsu? Aduh, Luna, nggak bisa asal ngomong gitu. Bodoh banget. Kalung giok yang dipakai ayahku nggak mungkin palsu. Kamu cari gara-gara aja. Sayang, berani-beraninya kamu bilang di depan umum kalau kalung giok kakek Gu itu palsu. Sekarang kamu selesai. Bagus. Anak yang luar biasa, pintar dan hebat. Matanya tajam sekali. Sini. Biar kakek peluk.
Baru 1 tahun, udah bisa langsung tahu kalau potongan giok dinasti Han yang aku pakai ini adalah replika berkualitas tinggi. Ternyata memang replika. Mata yang luar biasa. Kamu 10 kali lebih hebat dari ayahmu yang tidak berguna itu. Semuanya, kalian semua lihat. Cucu laki-lakiku, Ardigu, akal-akalannya cuma permainan anak-anak. Tidak pantas untuk panggung yang sesungguhnya. Tapi cucu perempuanku ini, di usia 1 tahun, sudah bisa menilai barang antik. Dia punya bakat artistik yang jauh lebih dalam. Inilah esensi sejati dari warisan keluarga Gu yang berusia seabad. Astaga, mengidentifikasi giok palsu di usia 1 tahun. Itu baru namanya anak ajaib yang tiada duanya. Benar-benar luar biasa. Keluarga Gu telah melahirkan seorang jenius penilai super. Benar. Di kehidupan sebelumnya, kamu dan anakmu menghancurkan aku dengan bakat kalian. Kali ini, aku akan gunakan bakatku untuk memberikan pukulan telak. Melukis? Maaf, aku langsung menuju ke penilaian barang antik. Ini tentang gambaran yang lebih besar. Mengerti? Kemarilah, Luna. Lihatlah pola retakan pada tang sancai ini. Sangat alami dan dalam. Tipis seperti sayap jangkrik. Ini adalah jejak waktu. Ini adalah kualitas spiritual yang tak bisa ditiru oleh replika manapun. Ini konsisten dengan contoh standar dari katalog museum yang kulihat di kehidupan sebelumnya. Dan retakan di bagian tubuh yang lebih longgar, bahkan lebih halus. Haha. Luna. Sekarang lihat glasir pada porselen song ini. Hangat dan halus seperti giok. Angkat ke arah cahaya. Lihat gelembung di bawah glasirnya. Ukurannya bervariasi dan terdistribusi secara alami. Itulah ciri khas kiln tua. Tepat sekali. Sangat berbeda dengan replika kaku dari era kemudian yang dibuat tua secara artifisial dengan bahan kimia. Tak ada bandingannya. Hahaha. Luna. Lihat kaligrafi dari dinasti Ming ini. Goresan kuasnya angkatannya, putarannya, kekuatannya yang menembus langsung kertas. Lihat ujung kuas yang kembali, jeda yang disengaja. Leo, kau lihat cucu perempuanku yang kecil ini benar-benar anugerah dari langit? Hahaha, dia langsung paham dan menerapkannya dengan cara baru. Keluarga Gu kami benar-benar melahirkan anak ajaib. Bapak, bakat alami Nona Luna belum pernah kudengar, bahkan oleh pelayan tua ini. Karena Luna kecil kita begitu berbakat, ibunya tidak boleh ketinggalan. Benar kan? Pergilah, suruh Wulan pergi ke rumah lelang keluarga untuk mencoba-coba. Nantinya, itu akan membantu membuka jalan untuk Luna kecil kita. Oke? Jadi benar-benar tentang mendapatkan status melalui putrinya. Bakat yang kalian semua ejek di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, itu adalah senjataku untuk menghancurkan segalanya. Bapak Budi, ini Ibu Wulan, magang yang direkomendasikan Bapak Mirza, Ibu Wulan. Ini Bapak Budi, kepala penilai kami di rumah lelang. Bapak Budi, mulai sekarang, Ibu akan belajar di bawah bimbingannya. Halo, Bapak Budi. Nama saya Wulan. Ya, saya berharap bisa belajar dari Bapak. Saat ini saya belum tahu apa-apa, tapi saya janji akan belajar dengan giat. Karena Ibu sudah di sini, mulailah dari dasar. Terima kasih, Bapak Budi. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan Bapak maupun Bapak Mirza. Dia menjadi terkenal dalam semalam. Surya, itu hanya keberuntungan buta. Seperti tupai buta menemukan kacang. Aku yakin Wulan berkomplot dengannya untuk mempermalukanku di pesta ulang tahun pertama. Mirza, jangan kesal. Sekarang si tua itu hanya memedulikan Luna. Bagaimana dengan Ardi kita? Ku dengar si tua sudah mengizinkannya terlibat dalam bisnis koleksi keluarga itu. Ardi kita adalah anak kandung keluarga Gu. Kirana, maksudmu apa? Mirza, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu.
Kamar hotel yang kutinggali adalah kamar 8613. Sudah kuduga. Wanita itu akan melakukan apa saja untuk naik status sosial. Dia berani berpura-pura dialah yang tidak sengaja masuk ke kamarku malam itu. Mirza, aku hanya tidak tega melihatmu dibohongi. Kirana, jangan khawatir. Putraku adalah penerus masa depan yang sah dari keluarga Gu. Kita akan membawanya pulang ke rumah tua dengan meriah. Nama Ardi harus dicatatkan di daftar keluarga. Ada orang? Sebarkan kabar bahwa si kecil itu bajingan. Mari kita lihat bagaimana si tua bisa mencegah Ardi kembali ke rumah tua. Ya, Nem. Mirza. Tuan, katanya Tuan muda itu berencana untuk membawa Ibu Kirana dan Tuan muda Ardi ke rumah keluarga hari ini. Dan dia akan langsung menambahkan nama Tuan muda Ardi ke daftar keluarga. Apa beraninya dia? Anak durhaka itu. Dia benar-benar ingin membuatku gila ya. Dia akan mempermalukan seluruh keluargaku. Tuan. Wanita itu, Kirana, pernah mencoba menghancurkan garis keturunan keluargaku. Buktinya jelas. Dan dia masih mau membawanya kembali? Apakah dia masih menghormati aku, ayahnya, atau aturan keluarga? Tuan, tolong, tenang. Pikirkan kesehatan Tuan. Kurasa ini karena rumor belakangan bahwa Nona Luna bukan anak Tuan muda. Makanya dia buru-buru membawa Tuan muda Ardi kembali. Cuma rumor. Bodohnya. Dia kan sudah dewasa. Dan dia percaya semua omongan. Dia sekarang seperti hewan yang terpojok. Ayah brengsek itu sekarang akan melakukan apa saja untuk memaksa Kirana dan anaknya kembali ke keluarga, untuk memperebutkan status dan harta. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus membuktikan siapa diriku dengan cara yang paling tak terbantahkan, sekali untuk selamanya. Sekarang juga. Kamu. Hai Luna. Maaf, Mirza. Luna masih muda, dia belum mengerti. Biar aku yang bersihkan. Cukup. Bodoh ceroboh. Kamu bisa apa sih? Ibu, cari cara untuk ambil beberapa helai rambut ayah. Apakah aku bisa menjadi seorang nona muda dari keluarga Gu hari ini tergantung padamu, Ibu? Maaf. Kamu tahu cara melayani orang gak sih? Kamu malah mencabut bulu kakiku. Kamu, yang besar dan yang kecil, sama-sama merepotkan. Aduh, hahaha, asyik kan? Hahaha, aduh, ambil. Aduh. Wah, kuat banget. Ayah, Tolong bela aku dan Luna. Aku tahu statusku rendah. Aku tidak pantas masuk keluarga Gu. Aku juga tidak tahu apakah Luna benar seperti yang dikatakan rumor di luar. Jadi, aku ambil inisiatif sendiri. Diam-diam mengambil beberapa helai rambut Mirza. Berharap Bapak yang memutuskan untuk memberi Luna dan Mirza tes paternitas untuk melihat apakah Luna benar-benar putri kandung Mirza. Sempurna. Ibuku yang bodoh ini mundur untuk maju, dengan tangis dan isakan, mencari kebenaran. Dengan kakek Gu secara pribadi memerintahkan tes DNA, siapa yang berani menentang? Pak, hasil tes paternitas sudah keluar. Hah, tak lama lagi, anakku Ardi akan bisa secara sah masuk ke daftar keluarga Gu. Hadirin sekalian, hasilnya sudah ada. Jelas sekali, hitam di atas putih. Kecocokan sebesar 99,99%. Buktinya tak terbantahkan.
Luna adalah keturunan asli keluarga Gu. Dia adalah anak kandung Mirza sendiri. Tidak mungkin. Wanita di malam itu, mungkinkah benar-benar dia, dan video yang ditunjukkan Kirana padaku sebelumnya? Apakah semuanya diedit dan palsu? Buka aula leluhur. Masukkan nama Luna ke dalam daftar keluarga Gu secara resmi. Mulai hari ini, dia akan menjadi cucu perempuan tertua keluarga Gu yang sah. Mulai hari ini, dia adalah cucu perempuan tertua yang sah dari keluarga Gu. Luna. Dia benar-benar putriku, yang selama ini ku benci ternyata darah dagingku sendiri. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Wulan, kamu licik sekali. Pasti kamu main curang. Main trik kotor. Mirza, katakan ini semua hanya bohong. Ya? Kamu mau apa? Ardi kamilah yang benar-benar berbakat. Dialah harapan keluarga Gu. Kamu tidak bisa pakai laporan palsu untuk berbuat seperti ini padaku dan anakku. Bakat? Cuma menjiplak karya agung tanpa jiwa? Anak yang cuma bisa nangis dan ngamuk? Anak pengecut dan penakut? Tidak layak berada di keluarga Gu kita? Apalagi bicara soal bakat. Luna adalah harapan sejati keluarga kita. Dialah harta karun dari langit yang ditunggu keluarga kita selama seabad. Leluhur keluarga Gu, dengarkanlah doaku. Hari ini, kubawa cucu perempuan tertua, generasi ke-18, Luna, untuk menghormati kalian semua. Kumohon para leluhur kami memberkati anak ini dengan kesehatan yang baik, terhindar dari penyakit dan musibah, dan menganugerahinya kehidupan yang damai dan bahagia. Ayo, Luna, sajikan teh untuk para sesepuh. Ayo, Sajikan teh untuk ibu. Ayo, Sajikan teh untuk ayah. ayah. Bagus. Sepertinya mulai saat ini, hati ayah bajinganku mulai retak. Luna, wah, kamar ini besar banget. Dibandingkan kamar lama kita, ini lebih dari 10 kali lipat besarnya. Statusku sudah aman, kamarku sudah ditingkatkan, dan hati ayah bajinganku mulai retak. Tapi itu belum cukup. Kirana dan anaknya bagaikan dua tumor yang tertanam di dalam keluarga Gu. Aku harus mengambil tindakan paling drastis. Untuk mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Itu semuanya. Di kehidupan sebelumnya, keluargaku miskin. Aku cuma bisa lihat gambarnya di buku atau online. Di buku atau online. Sekarang aku bisa sentuh langsung dan pelajari dari dekat. Warisan ratusan tahun, keluarga Gu memang lain level. Leo, lihat ini. Keteguhan Luna. Kamu tahu, dia mengingatkanku pada apa? Spons kering yang nemu air. Aku cuma perlu tunjukkan sekali, dan dia nggak cuma paham, dia malah munculin pertanyaan yang bikin aku mikir ulang. Bisa percaya nggak? Dengan bakat alam dan temperamen kayak gini, generasi berikutnya keluarga Gu ada harapan. Iya, Tuan. Nona Luna bertingkah kayak tempat ini tambang emas. Beneran. Kakek, bintik karat besi biru Sumali. Iya kan? Dia bisa kenali. Luar biasa. Keturunan. Bakat. Masa iya aku dulu salah total? Kayaknya hati ayah
bajingan itu, yang tadinya udah melenceng jauh, mulai balik lagi. Bagus. Tapi ini baru langkah pertama. Halo? Mirza, akhirnya kamu angkat. Aduh, Ardi demam. Dia nangis terus minta kamu. Tolong, bisa datang enggak? Cuma sebentar. Dan biaya hidup. Kalau sakit, bawa ke dokter. Mau aku apain? Udah aku bilang akhir-akhir ini sibuk banget. Banyak urusan di perusahaan, sama si tua. Soal biaya hidup, sebentar lagi aku suruh orang transfer. Mulai sekarang, buat biaya hidupmu, ambil langsung dari bagian keuangan. Semuanya, lihat ini. Menurut analisis internal dari Departemen Pemasaran Korporasi GU, karya-karya seniman kontemporer yang sedang naik daun ini saat ini masih under value. Korporasi GU kami berencana menginvestasikan 150 miliar rupiah untuk mengakuisisi dan mempromosikannya. Kami melihat jendela waktu 3 tahun. Dengan potensi ROI lebih dari 50%. Mirza, keluarga GU kami selalu bergerak di bidang barang antik dan lukisan tradisional. Barang tak jelas ini terlalu berisiko. Betul, lukisan ini benar-benar berantakan. Siapa yang bisa jamin nilainya benar-benar akan naik? Kita bisa terjebak dengan kertas tak berharga. Fosil tua ini sangat kolot. Mereka sama sekali tidak paham tentang memasuki pasar baru. Sang tua sudah datang. Ayah, kami sedang dalam rapat keluarga, membahas hal penting. Bapak membawa Luna ke sini sangat tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Luna kami di sini adalah keluarga GU sejati. Aku bawa dia untuk mendengarkan dan memperluas wawasannya. Lagi pula, cucu perempuanku memiliki mata yang luar biasa untuk seni. Sebuah naluri yang benar-benar luar biasa. Intuisi yang tajam. Aku percaya nalurinya. Hanya mengobrol. Intuisi, di bidang berisiko seperti ini, bahkan para profesional tidak bisa memastikan, anak 1 atau 2 tahun naluri macam apa yang bisa dia miliki. Sepertinya ayahku benar-benar sudah hilang akal karena memanjakannya. Nah sekarang, Semuanya, karya ini berada di bidang yang sedang berkembang, karya seniman. Saya rasa perusahaan GU kita perlu memiliki pandangan ke depan dan visi. tidak mungkin. Risikonya terlalu tinggi. Tidak layak untuk diinvestasikan. Yang ini bagus. Ini akan mendatangkan banyak uang. Luna, omong kosong apa? Karya pelukis ini sudah saya tolak. Warnanya mencolok dan garisnya sangat hidup. Orang-orang pasti akan menyukainya. Ah, yang benar saja. Dia hanya seorang anak kecil. Tentu saja dia tidak mengerti pasar seni. Luna, kamu bilang yang ini akan menghasilkan uang. Ya, ini akan menghasilkan banyak. Itu akan merugi. Kamu ngomong sembarangan. Ini semua adalah karya pilihan yang terbaik. Beraninya kamu bilang ini akan merugi. Kamu? Baiklah. Kita akan ikuti pilihan Luna. Kita bisa melanjutkan proyek seni kontemporer, tapi kita perlu memusatkan dana kita. Kita hanya akan mengakuisisi karya dari pelukis yang ditentukan Luna. Mirza, kamu yang bertanggung jawab, tapi kamu harus konsultasikan semuanya dengan Luna di setiap langkah. Ayah, Luna hanya seorang anak kecil. Cukup? Sudah diputuskan. Bapak Mirza. Berdasarkan laporan pasar kami, mengikuti saran Nona Luna, kami mengakuisisi karya dari beberapa seniman baru. Karena gaya unik mereka dan bahasa visual yang kuat, karya-karya itu baru-baru ini menimbulkan sensasi di pameran seni internasional. Sensasinya sangat besar, dan dalam waktu kurang dari sebulan, harganya naik berkali-kali lipat. Dengan investasi awal 150 miliar rupiah, kami sudah menunjukkan keuntungan sebesar 75 miliar rupiah, dan tren kenaikannya sangat kuat. Ini indah sekali
sekaligus menguntungkan. Aku selalu mengira bahwa Ardi adalah seorang jenius, seseorang yang bisa membuatku bangga dan membantuku melawan orang tua itu. Tapi sekarang sudah jelas Luna adalah jenius yang sebenarnya. Dia darah dagingku sendiri, putriku. Hanya dengan saran biasa saja, dia bisa membawa keluarga keuntungan miliaran rupiah, sementara Kirana dan Ardi, pada akhirnya mereka orang luar, selalu membuat masalah. Yang benar-benar penting, kurasa aku akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Tuan, Ini data terbarunya. Bagus. Sangat bagus. Sudah kuduga. Aku tahu, cucu perempuanku Sayang memiliki mata yang sangat tajam dan unik untuk karya seni komersial. Dia benar-benar punya bakat untuk itu. Tidak ada yang lebih berbicara keras daripada uang tunai yang dingin dan keras. Itu lebih efektif daripada apapun. Nilai ayah bajinganku sepenuhnya sudah condong ke arahku. Sekarang tinggal menunggu Kirana masuk tepat ke jebakan yang sudah kami siapkan untuknya. Wulan, Luna, kalian berdua yang manis sudah benar-benar mendorongku ke tepi jurang. Ini sudah berakhir. Mengandalkan bakat kecil Ardi yang tak berarti untuk melakukan comeback adalah hal yang mustahil. Karena kalian tidak meninggalkan jalan keluar bagiku, maka kita semua akan tenggelam bersama. Mirza, kau yang memaksaku. Halo, Bapak Wisnu? Ini aku, Kirana. Tentang skema yang Bapak sebutkan itu, yang tentang artefak yang dipulangkan, aku ikut. Ya, aku akan memancing Mirza untuk terlibat. Jangan lupa janji Bapak padaku. Bapak Mirza, ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Harta karun ini, Bapak tahu, semuanya diselamatkan dari zona perang dengan risiko besar. Penjualnya sangat ingin membuangnya. 30% di bawah harga pasar. Mirza, dengar, aku tahu aku berbuat salah. Aku bukan di sini untuk meminta maafmu. Aku hanya ingin membantumu dan memastikan Ardi punya masa depan. Proyek dengan Bapak Hadi itu, keluargaku telah memeriksanya dengan teliti. Ini sangat solid. Jika kau bisa mengamankan batch ini, bisa menghasilkan 3 triliun rupiah untukmu. Lalu, di depan kakek Gu, kau akhirnya akan memiliki pijakan yang kuat. Tidak akan ada yang berani lagi meremehkanmu. Pijakan yang kuat. Baiklah. Proyek Bapak Hadi, aku, Mirza, ikut. Bagus? Senang bekerja sama. Para paman dan sesepuh, begitu kita tanda tangani ini, aset keluarga Gu kita nilainya akan setidaknya 2 kali lipat. Berhenti, kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Luna, apa yang kau bicarakan ini? Keluar. Dia hanya seorang anak kecil, apa yang dia tahu? Kakek, kumpulan keramik kiln resmi dinasti Song yang disebut-sebut ini semuanya adalah barang palsu kelas atas. Ini benar-benar penipuan. Apa? Luna, apa yang kau bicarakan ini? Ini sudah diautentikasi oleh beberapa ahli top yang memverifikasinya bersama-sama. Beraninya kau berdiri di sana dan mengucapkan omong kosong seperti itu. Mirza. Luna, jangan takut. Kemarilah ke kakek. Ayo. Baiklah, ceritakan semuanya pada kakek. Kenapa kau bilang ini penipuan? Kakek, lihat. Bejana Zun berkaki 3 ruwer ini. Glasirnya terlalu seragam. Tidak ada retakan cakar kepiting khas ruwer. Dan Vas Guan Ware dengan pegangan tabung ini, mulut ungu dan kaki besinya dibuat tua secara artifisial. Warnanya hanya di permukaan, sama sekali tidak terlihat alami. Lihat, badan tanahnya terlalu kasar. Yang paling konyol adalah ini piring Junware. Tulisan inskripsinya menggunakan font yang langsung dari komputer. Mereka hanya mengaburkannya sedikit, terlihat sangat tidak alami.
Mereka bahkan tidak berusaha membuatnya terlihat asli. Anak 3 tahun macam apa bisa bicara seperti itu? Setiap kelemahan, tepat mengenai titik terlemah, itu bahkan lebih kejam daripada seorang ahli. Ibu, kakek, lihat ini. Ini yang berhasil ibu dapatkan melalui rumah lelang. Dia menggunakan semua koneksinya, begadang beberapa malam, dan baru kemudian menyusun laporan investigasi ini. Ayah. Jangan dengarkan dia atau ibunya. Luna baru 3 tahun, Wulan tahu apa soal investigasi? Informasi ini tidak bisa diandalkan. Ayah, tidakkah kau lihat? Kau sedang dibohongi. Diam kau. Pendekatan Ibu Kirana padamu adalah penipuan dari awal. Dia dan orang-orang di belakangnya tidak pernah menginginkan kasih sayangmu. Apalagi tempat di keluarga Gu. Mereka ingin menghancurkan seluruh keluarga kita. Apa? Sungguh keterlaluan. Kau anak durhaka. Buka matamu yang malang itu dan lihat baik-baik. Ini yang luput darimu itu. Lihat bagaimana dia bekerja dari dalam, berusaha melahap pondasi keluarga kita yang berusia seabad. Hidup-hidup! Tidak mungkin. Tidak mungkin, Kirana. Dia tidak mungkin menipuku seperti ini. Kota Awan. Bengkel replika kelas atas. Bapak Wisnu. 5 juta dolar. Kirana. Komisi 1 juta dolar. Mirza, dengar, aku tahu aku salah. Aku bukan minta maaf. Aku cuma mau membantumu. Proyek dengan Bapak Hadi itu. Sudah kusuruh keluargaku menyelidikinya. Proyeknya sangat solid. Kalau kita bisa dapatkan batch ini, kita bisa jual lagi seharga 3 triliun rupiah. Begitu berhasil, kau akan berdiri tegak di depan kakekku dan akhirnya punya pijakan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkanmu lagi. Pijakan yang kuat. Pijakan kuat yang selalu dia bicarakan itu cuma jebakan untuk menjatuhkanku. Dan aku ternyata terjebak. Jadi selama ini, akulah yang mengundang serigala ke rumah kita. Aku hampir menjadi orang yang menghancurkan keluarga Gu fondasi berabad-abad jadi penjahat sepanjang masa. Ayah brengsek, melihat kebenaran pahit dengan matamu sendiri, lebih menyakitkan daripada omongan apapun yang pernah ada. Gimana, suka nggak sama hadiah kecil ini? Leo, hubungi polisi. Sekarang, bawa Kirana bersama Bapak Wisnu dan Bapak Hadi, dan seluruh kru mereka. Aku ingin setiap orang dari mereka ditangkap. Jangan sampai ada satupun yang lolos. Baik, Tuan. Oh, dan anak itu, Ardi juga. Ayah, Ardi masih anak-anak. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Diam. Seperti ibu, seperti anak. Dengan ibu kandung yang begitu jahat, menyimpannya di keluarga Gu, hanya akan mendatangkan masalah. Buang dia. Kirim dia ke luar negeri. Ke peternakan kencana yang terpencil itu. Dan tanpa izinku, dia tidak boleh kembali ke negara ini. Aku ingin kamu memutus semua kontak antara mereka. Leo, lakukan sekarang, ya? Mirza, oh Mirza, kau bodoh dan naif. Kau hampir menjadi aib abadi keluargaku. Buka matamu dan lihat. Kalau bukan karena Luna, fondasi berabad-abad keluarga Gu sudah hancur oleh orang bodoh sepertimu. Ayah salah. Sekarang aku tahu aku salah, sungguh. Kali ini ayah, aku menang. Aku tidak hanya mengambil kembali, aku semua yang seharusnya menjadi milikku, tapi dengan tanganku sendiri, aku menggenggam erat kendali atas takdirku sendiri. Terima kasih, Luna. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Dan telah menyelamatkan keluarga kita. Tapi kita belum selesai. Memang, Kirana sudah ditangkap, tapi jaringan penipuan yang diajak kerjasama sangat dalam. Kita hanya menangkap beberapa ikan kecil. Orang yang benar-benar menarik tali masih berkeliaran di luar sana.
Ayah, minum air. Terima kasih, Luna. Setelah pukulan berat ini, ayah jelas-jelas. Ayah kehilangan semua semangat juangnya. Semangatnya patah, tapi beban keluarga Gu tidak bisa hanya ditanggung oleh kakek sendiri. Ayah, aku butuh ayah untuk bangkit kembali. Ayah, aku yakin kuartal depan, pasar untuk lukisan tinta kontemporer siap melonjak. Kita harus memposisikan diri lebih awal. Oke. Bagus sekali, Luna. Tepat sekali. Lalu ada lelang, lukisan minyak klasik Eropa bulan depan. Kupikir lot B17 itu, potretnya, terlalu murah. Kita bisa dapatkan harga bagus. Oke. Aku akan minta manajer pemasaran kita untuk menanganinya. Anda seorang jenius, Bapak Mirza. Sektor lukisan tinta kontemporer melonjak tinggi, persis seperti yang Anda prediksi. Kita masuk dari awal, dan meraup lebih dari 60 miliar rupiah. Apa? Kalian meraup 60 miliar? Ya, Bapak Mirza. Jangan lupa yang di Eropa. Lelang Eropa itu. Portrait B17, terjual dengan harga 5 kali perkiraan. Kita meraup 300 miliar rupiah. Sepertinya selama ini saya meremehkan Anda. Dengan putriku yang jenius mendukung saya, masa saya bisa terus terpuruk? Saatnya bangkit kembali, Mirza. Proyek ini terlalu berisiko. Saya menyarankan untuk tidak berinvestasi. Menurut saya, kita harus coba-coba dulu. Keuntungannya sangat besar. Luna, bagaimana pendapatmu? Mirza, kamu gila ya? Tanya anak umur 4 tahun. Manajer dana itu tahun lalu dicurigai melakukan penilaian palsu. Kredibilitasnya hancur, jadi kita tidak bisa investasi. Luna benar. Hentikan proyek ini, sekarang. Wah, Luna kecil benar-benar tepat. Proyek ini benar-benar tidak layak. Jadi begitu rupanya. Luna, luar biasa. Baiklah, kita lanjut ke proyek berikutnya. Proyek ini terlihat menjanjikan. Luna, coba lihat ke sini. Bagaimana menurutmu? Kita bisa lanjutkan, tapi kita harus turun langsung ke lapangan. Banyak barang palsu di daerah itu. Bagus. Kita akan ikuti arahan Luna. Kirim lebih banyak pengawas, sekarang. Usiaku sudah semakin tua. Masa depan ada di tangan anak muda. Baru 4 tahun, sudah punya kecerdasan bisnis tingkat jenius dan visi yang jauh ke depan. Ya ampun. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ayah sekarang sudah sepenuhnya di pihak kita. Selanjutnya, saatnya terus mendukung ibu. Ibu paham, kan? Kamu yang tangani ini. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan karya ini. Ini, mangkuk ini untuk si kecil kita. Terima kasih, Ayah. Dan mangkuk yang ini untuk pahlawan kita. Terima kasih, sayang. Ayo makan. Oh, iya, sayang. Ada lelang kecil di perusahaan hari ini. Coba tebak. Kamu tahu karya itu yang tidak dipercaya siapapun, pencuci kuas kiln rakyat dinasti Ming dan Qing? Berdasarkan ciri-ciri yang Luna tunjukkan, aku buat ulang katalognya dan beri tempat spesial.
Hasilnya, langsung laku terjual dengan harga 3 kali perkiraan harganya. Itu dia. Yang glasirnya kamu bilang punya kilau glasir abnormal itu? Ya, itu dia. Banyak ahli pengrajin sebelumnya salah menilainya. Mereka pikir tampilannya terlalu baru. Tapi kemudian, seorang kolektor dari Laut Selatan langsung mengenalinya. Katanya dia suka karya yang terawat dengan sangat baik dengan tanda penuaan yang jelas. Mirza, coba katakan, kalau bukan karena Luna kita hari ini, aku pasti melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Benar sekali. Luna kita adalah jimat keberuntungan kecil keluarga kita, dan bahkan lebih dari itu, dia adalah penopang keluarga Gu. Ayo makan. Makan ya. Ayo makan. Cahaya di mata ayah akhirnya kembali. Keluarga bertiga kita akhirnya terasa seperti keluarga yang utuh lagi. Selanjutnya, saatnya untuk mencabut sampai ke akar Kirana dan Ardigo. Ayah, aku punya pertanyaan. Sudah lama aku memikirkannya. Jenius kecil kami, ada apa yang mengganggumu? Ayah, apakah kamu benar-benar tidak pernah ragu tentang putra Ibu Kirana, Ardigo? Apakah dia benar-benar darah dagingmu sendiri? Luna, kenapa kamu bilang begitu? Bagaimana mungkin itu palsu? Kirana. Mirza, kamu mabuk berat tadi malam. Kamu menarikku. Kita akhirnya. Jadi semuanya benar. Ayah, lihat baik-baik. Ini adalah apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jadi semua ini ulah Kirana. Ini laporan tes paternitas untuk kamu dan Ardigo. Waktu itu, saat ibu mengelap celanamu, dia dapat beberapa helai rambut. Aku minta ibu membawa sisanya untuk tes perbandingan dengan Ardigo. Aku selalu membesarkan Ardi seperti anakku sendiri. Aku menaruh semua harapanku padanya. Tapi anak kandungku sendiri, putriku, aku memperlakukannya seperti anak haram. Meremehkannya. Selalu menghinanya. Ayah minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf kepadamu dan ibu. Jangan nangis, Ayah. Ayah adalah ayah yang baik. Setidaknya ayah tahu ayah salah, dan ayah berusaha memperbaikinya. Itulah yang membuat ayah jadi ayah yang baik. Aku salah. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku tidak akan begitu buta lagi. Aku lebih sayang kamu. Aku hanya sayang kamu dan ibu. Kita bertiga. Kita tidak akan terpisah lagi, ya? Sisa dendam terakhir itu akhirnya hilang. Ayah, selamat datang kembali. Selamat datang kembali ke ibu dan aku.
Yang Mulia, biarkan saya jelaskan satu hal dengan jelas. Penggerak utama di balik seluruh skema ini adalah keserakahan Ibu Kirana yang tak pernah puas akan harta keluarga Gu. Dialah yang merencanakan dan menjalankan seluruh penipuan terhadap Bapak Mirza. Sedangkan si buronan, Bapak Wisnu, yang dilakukannya hanya menyediakan saluran investasi yang goyah dan setengah matang. Dia sama sekali tidak tahu tentang rencananya. Dia bukan dalangnya. Oleh karena itu, setiap keputusan berasal dari Ibu Kirana dan hanya darinya sendiri. Kamu bohong, bukan seperti itu. Justru Bapak Wisnu yang saya juga ditipu, dia bilang padaku. Dia bilang kalau aku bisa memancing Mirza masuk ke dalam perangkap, dia akan menyelamatkan aku dan anakku dan membiarkan kami hidup. Dia mengambil sebagian besar uangnya dan kabur dengannya. Aku cuma dapat bagian kecil. Ibu Kirana, kendalikan diri Anda. Bukti menunjukkan bahwa Ibu Kirana lah yang pertama kali menghubungi Mirza. Anda juga yang terus mendorongnya untuk berinvestasi. Dan komisi $1 juta di rekening Anda adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak, itu tidak benar. Aku dijebak. Aku cuma pion dalam permainannya. Wisnu, bajingan. Semoga kamu mampus. Kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar bukan dalangnya. Tertib. Pengadilan ini dengan ini memutuskan terdakwa, Kirana, bersalah atas penipuan besar, fakta-faktanya jelas, bukti-buktinya tak terbantahkan. Dia dihukum penjara seumur hidup, dengan pencabutan hak politik secara permanen. Tidak. Aku difitnah. Mirza, tolong aku. Mirza, tolong aku. Mirza. Aku punya firasat buruk yang samar-samar ini. Seolah-olah bahaya terbesar sedang terjadi, akan menimpa kita. Siapa dia? Kamu adalah... 4 tahun lalu, di Hotel Indah, kamar 612, kamu dan putra saya, Harun, sempat bermalam bersama. Kamu ingat? Orang yang tidur denganku malam itu adalah putramu. Benar. Satu-satunya putra saya tewas dalam kecelakaan balap liar. Hanya sebulan kemudian. Selama 4 tahun terakhir, aku tenggelam dalam kesedihan. Kehilangan satu-satunya anakku. Baru-baru ini, saat membereskan barang-barangnya untuk dibuang, aku menemukan bukti bahwa dia pernah bermalam bersamamu di Hotel Indah. Setelah itu, kamu hamil dan melahirkan seorang putra. Benar kan? Kakek tua ini kelihatannya kaya atau terhormat. Mungkin Ardi masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Benar. Setelah malam itu, ternyata aku hamil. Tapi keluarga Gu memaksaku. Kekuatan mereka terlalu besar. Tak ada pilihan selain mengaku. Anak itu adalah anak mereka. Kalau kita bisa membuktikan putramu adalah cucu laki-laki kandungku, segala yang kau dan anakmu hilangkan, akan kusuruh keluarga Gu ganti 100 kali lipat. Di apartemen yang dulu kusewa, masih ada rambut bayi Ardi yang tertinggal di sana. Kode pintunya 636-8974. Ambil saja untuk tes DNA. Kalau tesnya membuktikan Ardi benar cucu laki-lakimu, aku mohon. Tolong, kau harus menjemputnya dari kota kecil terpencil di luar negeri itu dan membawanya pulang. Dia hanya seorang anak kecil. Tapi keluarga Gu mengirimnya ke tempat yang begitu terpencil. Jangan khawatir. Kalau Ardi adalah cucuku, keluarga Gu akan membayar 100 kali lipat. Bapak Bima, hasilnya sudah keluar. Hahaha. Keluarga Gu,
Tunggu saja. Dia benar-benar keturunan Bima sejati. Wajahnya persis seperti Harunku. Cucu laki-laki kandungku, kakek akhirnya menemukanmu. Lihat apa yang dilakukan si manis-manis dari keluarga Gu itu, menempatkanmu dan ibumu dalam keadaan seperti ini. Jaya, kau orang tua bodoh. Kau mengirim ibu cucuku ke penjara dan membuang keturunanku, keluarga Bima di tempat terpencil ini untuk menderita. Kalian keluarga Gu. Kalian memang luar biasa. Keluarga Gu, tunggu saja atas semua yang kalian timpakan kepada Kirana dan cucu kandungku. Penghinaan dan penderitaan itu, saya, Bima, bersumpah di sini. Dan saat ini, bahwa aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Ardi, lihat baik-baik. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Mulai sekarang, kau tak perlu tunduk pada siapapun. Dan kau tak perlu takut pada siapapun. Kakek, benarkah aku benar-benar boleh melakukan apa saja yang aku mau? Hahaha, tentu saja. Apapun yang terjadi, kakek selalu mendukungmu. Kamu, kemari dan berlutut. Lap sepatuku. Aku tidak mau disentuh pelayan. Tidak dengar apa katanya. Pergi sana. Ayah, ada apa? Kenapa ayah marah sekali? Bima dari lingkaran puncak itu, yang tidak boleh kau ganggu. Dia terus menyasar keluarga kita di setiap kesepakatan bisnis belakangan ini. Hanya dalam 3 hari, kerugian kita, baik yang terlihat maupun tersembunyi, sudah melebihi 300 miliar rupiah. Apa? 300 miliar rupiah? Kukira keluarga kita dan keluarga Bima selalu menjaga jarak. Kenapa dia menyerang kita dengan kekuatan mematikan seperti itu? Kenapa? Lihat baik-baik sendiri. Ini semua ulahmu. Ardi Gu, kenapa dia begitu dekat dengan Bima? Dia tidak lagi dipanggil Ardi Gu, sekarang dia Ardi. Lihat palet warna lukisan ini, dan garis-garisnya. Tidakkah menurutmu seharusnya seperti ini? Wulan. Luna, Wulan. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Empat tahun yang lalu, setelah Kirana mabuk, dia tidak sengaja memasuki kamar 8612 itu. Orang yang menginap di dalamnya adalah pria tak bermoral dari lingkaran puncak itu, si putra mahkota, Harun. Orang yang sama dari 4 tahun lalu, yang tewas dalam kecelakaan balap liar, putra mahkota lingkaran puncak itu. Benar, dialah orangnya. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya putra Bima. Jadi, anak yang dikandung Kirana, Ardi Gu, sebenarnya adalah anak Harun, cucu kandung Bima. Tepat sekali. Sekarang, Bima sudah membawa Ardi Gu kembali ke keluarga Bima. Tidak hanya itu, dia juga mengadakan pesta reuni keluarga yang besar. Dalam 3 hari saja, dia mengundang hampir semua tokoh penting kota Teluk dan lingkaran puncak. Dia ingin memberitahu kita, memberitahu semua orang, bahwa keluarga Bima memiliki ahli waris baru. Mungkin juga dia melakukannya untuk cucunya itu, untuk membalas dendam pada keluarga Gu kita. Bima, di kehidupan sebelumnya, meskipun dia juga musuh bebuyutan keluarga Gu, dia mati tanpa pernah tahu, Ardi Gu adalah cucu kandungnya. Siapa sangka di kehidupan ini, karena takdir, dia justru mengetahui kebenarannya. Firasatku ternyata benar. Bahaya yang sesungguhnya akan segera dimulai. Orang itu dulu, di pengadilan, yang membebankan semua kesalahan pada Kirana, Bapak Wisnu itu, konon telah menghilang tanpa jejak. Membungkam saksi. Cara-cara Bima yang tua itu kejam. Selanjutnya, targetnya pasti akan keluarga Gu kita. Dia tidak akan berhenti sampai keluarga Gu kita membayar harga yang menyakitkan. Mengingat sifat pendendamnya, dia tak akan pernah melupakan ini.
Bagus, kalau begitu, kita hadapi si tua dan si muda sekaligus. Bapak Mirza, saya di sini mewakili Bapak Bima untuk menyampaikan undangan. Dalam 3 hari, Tuan Muda Ardihuo akan menggelar pertunjukan reuni keluarga yang megah. Bapak Bima telah mengundang semua kalangan elit untuk merayakan momen penting ini. Mengingat keluarga Gu Anda pernah merawat Tuan Muda Harun selama beberapa hari, dia berbaik hati memberitahu Anda. Apa yang coba dilakukan Bima? Apa maksudnya? Mengingat kami juga merawat Ardi selama beberapa hari. Kakek Gu, Tuan Muda Ardihuo adalah satu-satunya ahli waris emas asli keluarga Bima. Adapun keluarga Gu Anda hanya memberinya tempat tinggal sementara yang menyedihkan. Rumah Bapak Bima, apa kebetulan lagi di ambang kebangkrutan? Kau gadis kecil, beraninya kau bicara sembarangan. Kertas emas ini murahan. Terlalu banyak tembaganya, jadi menghitam. Pinggirannya menodai tanganku. Kertasnya tipis, ini produk cetak industri yang murahan. Bahkan, voucher apresiasi akhir tahun yang kami beri ke staf kebersihan lebih bagus dari sampah ini. Bapak Bima, uangnya habis. Undangan murahan buat nipu orang. Kalau memang lagi kesulitan, bisa bicara sama ayahku. Keluarga Gu kami, dengan senang hati bakal kasih pinjaman buat undangan yang layak. Undangannya sudah disampaikan. Dah. Pesta penyambutan cucu, lebih cocok disebut jebakan. Aku mau lihat orang tua sialan ini repot-repot bikin panggung pertunjukan apa yang mau dia mainkan. Ayah, ibu, kakek, Bima datang untuk cari masalah. Dia nggak bakal gampang ditangani. Kita perlu tingkatkan persiapan. Ayah, tolong cari tahu, apakah urusan bisnis Bima pernah melibatkan kontak dengan modal luar negeri atau orang dari jalur gelap? Baik, saya akan segera urus. Ibu, pakai koneksi lewat rumah lelang dan lingkungan kolektor untuk diam-diam cari tahu apakah Bima atau orang dekatnya baru-baru ini ada di pasar memborong dalam jumlah besar jenis tertentu barang antik kontroversial, khususnya. Baik, saya akan hubungi beberapa senior terpercaya sekarang juga. Kakek, dengan reputasi dan kedudukan kakek, kami butuh kakek untuk maju dan meyakinkan keluarga-keluarga besar yang punya hubungan baik dengan kita, terutama yang juga diundang ke pesta itu. Minta mereka menahan diri dan tunggu dulu. Jangan khawatir, kakek tahu harus berbuat apa. Luna, kamu memang benar-benar putri kesayangan ayahmu. Bapak tua Bima, langkah pembukaanmu sudah kau lakukan. Sekarang giliranku. Soal pesta licik ini, siapa pemenang sebenarnya masih belum diketahui. Semua orang mengira bahwa saya, Bima, membuat keributan besar hanya untuk membawa pulang cucu laki-laki saya yang hilang. Salah. Membawanya pulang hanyalah kedoknya saja. Untuk mengumpulkan sumber daya, mengalahkan pesaing terbesar saya, keluarga Gu. Itulah tujuan sebenarnya. Di pesta nanti, saya akan umumkan pembentukan aliansi sumber daya seni elit global. Lihatlah, tambang di Laut Selatan, galeri di Eropa Barat, dan beberapa saluran di timur jauh itu, rute barang antik yang paling penting. Semua sumber daya inti ini sudah saya kuasai. Apa yang menjadi dasar kekayaan keluarga Gu? Hanya beberapa pusaka berdebu dan beberapa koneksi lama. Itu saja. Nanti saat waktunya tiba, saya akan berdiri di depan semua elit kota Teluk, semua sumber daya kunci ini. Tergenggam erat di tangan saya. Mari kita lihat apa yang bisa digunakan keluarga Gu untuk melawan saya nanti. Saya akan memaksa mereka menyaksikan, tak berdaya menghentikannya. Saat bisnis mereka mengering dan hilang, dan menjadi bahan tertawaan di dunia seni. Dan itu adalah hadiah besar pertama untuk cucu laki-laki saya. Ya, hahaha.
Selamat, Bapak Bima. Selamat Bapak Bima. Selamat Bapak Bima. Selamat tuan mudanya sangat cerdas. Pasti dia mewarisi semangat Bapak. Tuan muda Ardi Huo tampan dan mengesankan. Keluarga Huo punya penerus yang layak. Kakek, mereka terlalu berisik. Aku nggak mau ngobrol sama mereka. Oke. Anaknya cuma malu-malu. Silakan, nikmati acaranya. Pertunjukan kecil yang bagus kau punya di sini. Bapak Mirza. Keponakanku tercinta, Mirza. Akhirnya, kau datang juga. Aku mulai berpikir kau terlalu penting untuk repot-repot menghadiri pesta reuni keluarga cucu laki-lakiku. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu karena sudah menjaga Ardi untukku sebelumnya. Namun, naga tetaplah naga. Tapi dia hanya bisa melayang tinggi saat kembali ke sarang naga sejati. Lihat, sejak Ardi kembali padaku, hanya dalam 3 hari singkat, keluarga Bimaku telah meraup 300 miliar rupiah bersih. Bapak Bima. Beberapa yang disebut naga hanyalah ikan lumpur yang dibungkus daun emas. Lemparkan mereka ke sarang naga sejati, dan mereka bahkan tidak akan membuat riak. Soal apakah keluarga Bima benar-benar menghasilkan uang, saya sarankan Anda, Bapak Bima, meluruskan angka-angka Anda sebelum membual. Kalau tidak, pengeluaran Anda akan lebih besar daripada pemasukan. Kau? Nya, lihat apa? Ayahmu sendiri saja dulu tidak menginginkanmu. Dia tidak tahan denganmu. Kau dan ibumu hanya orang tak tahu malu. Hama menyebalkan yang menempel pada keluarga Gu. Kakekku bilang aku lahir beruntung. Kau tidak bisa dibandingkan. Ya, omong kosong apa yang diucapkan anak ini? Tuan Muda Harun, saya sarankan Anda menjaga mulut. Luna sekarang adalah cucu perempuan tertua yang sah dari keluarga Gu. Nilai dirinya, bukan untuk kau nilai. Kau, di sisi lain, di usia yang masih sangat muda, sudah mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu. Jadi, inikah didikan yang ditawarkan keluarga Bima? Kuenya enak sekali. Kue ini enak banget. Anak yang lucu sekali. Imut banget. Iya. Semuanya. Tenang, semuanya. Terima kasih semua sudah datang. Hari ini, selain dari keturunan keluarga Bima disambut kembali ke dalam garis leluhur kita, saya Bima juga memiliki pengumuman besar untuk disampaikan. Dengan ini saya umumkan bahwa Aliansi Sumber Daya Seni Elit Global secara resmi didirikan hari ini. Prestasi pertama kami, keluarga Bima kami telah mengamankan hak agensi eksklusif untuk dekade berikutnya untuk semua karya seni batu kasar giok dari tambang Karsen di Laut Selatan. Tambang Karsen, bukankah itu tambang giok terbesar dan paling terpercaya di Laut Selatan? Keluarga Bima benar-benar mendapatkan hak eksklusif? Kita celaka. Bisnis giok inti keluarga Gu dan pasokan bahan berkualitas tinggi bergantung pada tambang ini untuk 80% stok mereka. Bukankah itu berarti keluarga Bima mencekik mereka? Mereka mencoba mengubur keluarga Gu. Tambang Karsen di Laut Selatan dan hak eksklusif lagi. Kau orang tua sialan. Langkah pertamamu kejam. Ini praktis skakmat. Sayang sekali. Bapak Bima. Wah,
Ternyata gadis kecil dari keluarga Gu. Ada masalah? Apa? Terpesona dengan gerakanku. Bapak Bima, sepertinya Bapaklah yang tertipu. Hati-hati bicaramu, gadis kecil. Perkataan punya konsekuensi. Saya tidak. Tempat di Laut Selatan yang Bapak sebut, tambang Karsen, sudah ditutup 6 bulan lalu karena pencemaran lingkungan dan penambangan ilegal. Pemerintah setempat menyegelnya secara permanen. Semua izin penambangan telah dicabut. Keluarga Gu kami sudah tahu soal ini sejak lama. Kami sudah mengamankan sumber pasokan baru. Bagaimana mungkin Bapak tidak tahu tambang yang sudah disegel selama 6 bulan? Bagaimana mungkin punya perjanjian keagenan eksklusif 10 tahun? Kontrak yang Bapak tanda tangani itu hanyalah janji kosong yang tidak ada harganya. Tambang Karsent disegel 6 bulan lalu. Sekarang saya paham. Tak heran bahan baku berkualitas tinggi akhir-akhir ini sangat langka. Sumbernya sudah kering. Jadi kontrak Bapak itu palsu? Mau menipu? Kamu anak nakal. Berhenti bicara omong kosong. Kamu, apa buktimu? Semuanya. Orang yang sedang saya siarkan langsung ini adalah wakil pemimpin redaksi dari Koran Pertambangan Laut Selatan. Dia bisa membuktikan kepada kita situasi sebenarnya dari tambang Karsen. Ya, kami dapat mengkonfirmasi bahwa tambang Karsen, karena pelanggaran lingkungan yang parah dan operasi ilegal, telah ditutup permanen 7 bulan lalu. Semua izin pertambangan dan operasi terkait telah dibatalkan. Secara teori, seharusnya tidak ada kontrak keagenan eksklusif yang baru dan sah lagi. Dia cuma seorang gadis kecil berumur 4 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan informasi langsung ini? Ronde pertama, membongkar kebohongan besarmu. Pak Huo tua itu, gimana rasanya dipermalukan di depan umum oleh anak 4 tahun seperti aku? Bapak Bima, apa yang sebenarnya terjadi? Kontrak yang Bapak pegang itu, apakah itu juga palsu? Jadi kontrak keluarga Bima juga palsu? Mau dapat untung tanpa modal? Keterlaluan. Betul. Benar sekali. Hadirin sekalian, Mohon tenang. Saya Bima juga ditipu oleh seorang penipu ulung. Orang yang berurusan dengan saya untuk kontrak ini adalah penanggung jawab tambang Laut Selatan, sang direktur utama. Siapa sangka tambangnya sudah ditutup sejak lama. Dia memanfaatkan kesenjangan informasi itu untuk menyusun skema yang rumit dan menipu saya. Saya juga korban. Apa ini benar? Saya harus mencari cara untuk menstabilkan situasi dan menyelamatkan reputasi saya. Untuk menunjukkan ketulusan saya dan sebagai permintaan maaf karena mengejutkan semua orang, saya telah memutuskan untuk mengeluarkan harta terakhir dari koleksi saya yang telah saya sayangi selama bertahun-tahun. Dalam jamuan makan ini, saya akan mempersembahkannya untuk Anda apresiasi dan melelangnya di sini juga. Keluarkan! Saksikan, inilah pusaka paling berharga milik saya. Sebuah kepala Buddha dinasti Tang yang disepuh. Ya ampun, kepala Buddha dinasti Tang yang disepuh? ini. Ini hampir seperti harta nasional. Bapak Bima bahkan rela melepas barang seperti ini dan melelangnya. Sepertinya dia mungkin benar-benar tertipu tadi. Pondasi keluarga Bima masih bisa dipercaya. Lihat, dasar anak kecil. Inilah kekuatan sebenarnya dan warisan keluarga Bima. Mari kita lihat apa yang bisa kau temukan yang salah dengan yang satu ini. Bawa barang palsu buat pamer? Mau jaga muka? Bapak Bima yang tua itu, kau benar-benar tidak takut membuat dirimu jadi bahan tertawaan? Bapak Bima, bagaimana bisa kau bawa kepala Buddha palsu ke sini untuk menipu semua orang? Apa? Ini ternyata palsu. Itu keterlaluan. Bagaimana bisa mereka lakukan ini pada kita? Benar. Anak kecil, kau sudah memfitnahku seharian ini. Apa kau benar-benar mengira saya, Bima, adalah orang yang mudah ditaklukkan? Kepala Buddha ini telah diperiksa oleh banyak ahli. Tidak mungkin ini palsu. Beginikah cara keluarga Gu?
mendidik anak-anaknya. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Bagaimana mungkin sesuatu yang dipersembahkan Bapak Bima bisa saja palsu? Umur berapa kau? Berhenti bicara omong kosong. Luna, kepala Buddha ini, kilauannya halus, teksturnya kuno. Bahkan saya tidak bisa melihat cacat apapun saat ini. Apa kau benar-benar yakin ini palsu? Bapak Bima, dan semuanya, para hadirin, coba lihat. Bapak Bima, dan semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan lihat. Patung Buddha dinasti Tang, terutama yang menggunakan teknik penyepuhan, seharusnya memiliki cahaya hangat dan lembut, dengan lapisan emas yang tebal dan padat. Tapi lihatlah kepala Buddha ini. Emasnya terlalu menyilaukan dan hanya menempel di permukaan. Jelas sekali ini menggunakan penyepuhan listrik modern. Lapisan emasnya tipis dan seragam sempurna, tanpa tekstur berlapis atau kedalaman seperti penyepuhan kuno. Sekarang lihat wajah patung ini. Kepala Buddha dinasti Tang memiliki wajah yang penuh dan bulat. Sudut mulutnya melengkung sedikit ke atas. Senyuman samar, seperti Mona Lisa, ciri khas dari zamannya. Tapi, kepala Buddha ini, senyumnya kaku. Garis-garisnya kaku, jelas ini tiruan dari buku gambar, imitasi buruk yang sama sekali meleset. Tidak ada keagungan atau semangat zaman keemasan Tang. Yang paling penting, ruang dalamnya. Kepala Buddha dinasti Tang asli memiliki ruang dalam yang kasar dan tampak kuno. Sering ditemukan garis cetakan dan spasi yang tertinggal. Tapi yang ini, Bapak Bima, beranikah Bapak mengizinkan semua orang untuk melihat ke dalamnya? Kalau boleh saya tebak, di dalam ruang ini, Bapak mungkin bahkan akan menemukan bekas alat poles modern. Hah? Apa? Benarkah? Tidak mungkin. Teknik imitasi kasar ini sepertinya, karya pengrajin Sungai Berliku, produk lini perakitan, dari beberapa tahun terakhir. Bapak Bima, bolehkah saya melihatnya lebih dekat? Bapak Bima. Apa yang dikatakan nona muda ini benar sekali, ruang dalamnya halus, ada bekas yang jelas dari alat poles modern, penyepuhannya memang hasil elektroplating. Ciri-ciri wajahnya, hanya meleset sedikit, tapi kesalahannya besar. Ini bukan dari dinasti Tang. Ini adalah replika modern berkualitas tinggi. Sama-sama berusia 4 tahun, dia begitu pandai bicara. Yang kamu lakukan, cuma ngamuk. Dia bohong. Setiap harta kakek itu asli. Dia cuma pembohong besar. Satu replika receh. Aku akui aku salah. Tapi hal sepele seperti ini, bahkan belum mewakili warisan keluarga Bima. Keluarkan semua hartaku, semuanya, supaya orang-orang berpikiran sempit itu bisa melihat dengan jelas seperti apa harta yang sesungguhnya. Koleksi yang tak ternilai. Gadis kecil, jangan kira hanya karena kamu bisa melihat 1-2 barang, lalu bisa meremehkan kami semua. Koleksi keluarga Bima melampaui segala yang bisa dibayangkan oleh gadis kecil sepertimu. Keluarkan. Bapak Bima. Sekarang gimana? Kakek, Bapak Bima. Sepertinya Bapak menganggap keluarga Gu kami tidak punya barang berharga apapun. Kenapa tidak Bapak keluarkan barang kecil yang Bapak bawa itu dan biarkan Bapak Bima melihatnya? Kalau begitu,
Izinkan orang tua ini untuk melihat juga. Silakan lihat. Wah, Wah, astaga. ya ampun. Glasir ini, kilaunya. Ini yang asli, barang resmi dinasti Song sejati, seperti menangkap warna zamrud dari 1000 puncak. Tidak ada yang bisa menandingi. Tidak bisa tahu tanpa membandingkan. Tapi kalau diletakkan berdampingan, semua barang dari kepala keluarga Bima ini hanya norak. Gadis kecil dari keluarga Gu itu. Apa latar belakangnya? Kenapa dia selalu muncul saat aku yakin akan menang dan menampar wajahku tepat di depan di hadapan semua orang? Sekali itu kebetulan, 2 kali itu keberuntungan, tapi ini sudah ketiga kalinya. Mungkinkah dia benar-benar semacam makhluk aneh? Anak macam apa yang tidak berguna dilahirkan oleh Kirana? Dia tidak melakukan apa-apa selain mempermalukanku. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya tidak berguna, tapi menggemaskan. Dan aku malah memperlakukannya seperti harta karun. Buat pertunjukan besar membawanya kembali. Bahkan berharap dia akan membawa kehormatan bagi keluarga. Aku pasti buta. Menggunakan substansi nyata untuk menghancurkan kesombonganmu yang mencolok. Bapak Bima yang tua itu. Perasaan ini pasti lebih buruk daripada tamparan di wajah, ya kan? Ini palsu. Bapak tua yang bodoh. Barang ini pasti palsu. Masa keluarga Gu punya barang antik berharga seperti ini? Ini pasti palsu. Cuma mau pamer saja. Bapak Bima, itu keterlaluan. Saya sudah puluhan tahun mengoleksi porselen, karya Bapak Mirza ini bagaimanapun dilihatnya, benar-benar asli, tidak ada keraguan. Bapak Bima, Bapak salah lagi, kan? Jiwa dari karya ini tidak bisa ditiru. Bapak Bima, Kamu mau bilang apa? saya cuma berpikir, Diam. Jangan bicara lagi. Dengar? Ini semua salah Luna. Aku akan bantu kakek mempermalukannya. Kakek pasti akan memujiku. Luna, berani-beraninya kamu menggertak kakekku. Ayo cepat. Bangun. Aku nggak mau dibantu. Kalian semua menggertakku. kakek, 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 aku pasti kurang waras. Waktu itu mengakuinya. Seharusnya aku tahu daripada mengakuinya sebagai cucuku. Bawa mereka pergi. Wah, wah, wah. Sangat bagus, Jaya. Mirza. Dan kau, si monster kecil yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Jadi hari ini, kalian semua memutuskan untuk bermusuhan dengan saya, Bima. Begitu? Kalian pikir beberapa kata pintar, ditambah dengan keberuntungan mendapatkan vas antik yang mahal, cukup untuk menjatuhkan saya? Mimpi, biar saya perjelas. Di lingkaran puncak, di kota Teluk, saya, Bima, adalah hukum. Jika saya bilang seseorang hilang, maka dia akan hilang. Kalian, keluarga Luna, tunggu saja. Bapak Bima, apa kau lupa soal rekening bank Swissmu? Uang di dalamnya masih cukup. Kau, omong kosong apa yang kau ucapkan? Ibu, berikan teleponnya. Hadirin sekalian, saya punya rekaman yang sangat menarik di sini. Ini dari grup Bima, Direktur Keuangan, Bapak Wisnu. Dia merekamnya diam-diam dan memberikannya pada ibu saya. Katanya, perusahaan Bapak Bima hampir bangkrut, tahu? Ibu Wulan, setiap kata yang saya ucapkan ini benar. Arus kas grup Huo hampir putus. Dari luar mereka terlihat sukses, tapi pembukuannya sudah benar-benar dikuras oleh Bapak Bima. Aliansi yang dia buat ini, pesta penyambutan cucu ini, cuma penipuan besar. Dia coba mengelabui uang dan sumber daya dari orang-orang seperti ibu untuk menambal lubang keuangannya sendiri. Dia bahkan diam-diam memindahkan dana dari rekening pribadinya di Swiss. Keluarga Gu tidak boleh tertipu oleh ini. Dia cuma macan kertas. Sekali diusik, langsung pecah. Ya ampun. Arus gas. Hampir putus? Huo Tianbah. Dia cuma mau menipu kita semua. Gak heran dia tiba-tiba jadi sangat royal dengan aliansi ini. Dia cuma mau menyeret kita ikut tenggelam.
Ya ampun, aku hampir-hampir percaya sama dia. Aku hampir tertipu. Betul sekali. Dia menjijikkan. Bapak Bima, kamu sudah bangkrut sampai harus menipu orang untuk bertahan hidup? Masih berani coba mengintimidasi kami? Ini bukan pesta reuni keluarga, ini juga bukan konferensi aliansi, ini cuma akal bulusmu untuk dapat sesuatu tanpa usaha, untuk menipu semua orang, dan menyelamatkan dirimu sendiri. Penipuan besar-besaran. Iya, Dia penipu. benar sekali. Dasar orang. Pembohong. Penipu tua. Waktu kau mencuri bisnisku dulu, kau begitu sombong saat itu. Ternyata selama ini kau cuma tempurung kosong. Dan kau coba seret aku untuk mengisi lubangmu? Mimpi kali. Mulai sekarang, urusan bisnis kita selesai. Halo, Sekretaris Wang. Segera hentikan semua kolaborasi proyek dengan grup Bima. Jangan beri mereka 1 sen pun lagi. Ya. Segera. Ayo pergi, ayo. Kocak banget. Hampir saja tertipu oleh si penipu tua itu. Tempat ini. Aku nggak tahan lagi di sini. Kita juga pergi dari sini yuk. Ayo pergi. Nggak nyangka. Kita juga sebaiknya pergi. Ayo. Sungguh, Saya, Bima, selama ini hidup dengan mengandalkan kekuatan. Selalu berkomplot sepanjang hidup. Dan pada akhirnya, hanya bisa dijatuhkan oleh seorang gadis kecil berumur 4 tahun. Aku kalah total. Aku mengakui kekalahan sepenuhnya. Keluarga Gu, mereka benar-benar melahirkan seorang anak ajaib. Luna, apalagi yang kau mau dariku? Kau sudah memojokkanku sampai ke ujung. Kau puas sekarang? Aku tak pernah ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin melindungi keluargaku, agar ibuku tak lagi dizalimi, dan ayahku tak lagi dibohongi, agar keluarga kami bisa hidup dengan kepala tegak. Itu kau, Bapak Bima, kaulah yang terus mendorongku. Sejak kau membawa Ardigu kembali, dan merencanakan balas dendammu terhadap keluarga Gu, kaulah yang memaksaku bertarung sampai titik darah penghabisan. Lindungi keluargaku, memaksamu bertarung sampai akhir. Saya, Bima, seumur hidup berencana, berjuang dan berusaha keras seumur hidup. Pada akhirnya, aku tak bisa menandingi visi seorang gadis berumur 4 tahun. Aku bukan tandinganmu. Aku bukan tandinganmu. Aku bukan tandinganmu. Grup Huo sedang diselidiki atas penipuan besar-besaran dan penggalangan dana ilegal. Sedang diselidiki bersama oleh berbagai departemen. Dengan ketajamannya, dia mengubah keadaan sendirian. Anak ajaib keluarga Gu sekali lagi menunjukkan kehebatannya. Reputasi perusahaan Gu melambung tinggi. Sudah selesai. Keluarga Huo sudah tamat. Mereka sudah hancur, musnah sepenuhnya. Di kehidupan ini, ibu tidak lagi lemah dan penurut. Ayah telah menyadari kesalahannya, berpandangan jernih dan bijaksana. Ayah salah. Dia benar-benar tahu dia salah. Kakek sehat dan kuat. kakek, cucu, perempuanku yang manis. Leganya, jauh dari ayah bajinganku dan si manis itu, bahkan udaranya lebih segar. Keluargaku berdiri tegak bagai batu. Musuh dari kehidupan masa laluku tidak perlu dikhawatirkan lagi. Bima juga sudah tumbang.
dengan rintangan lama yang telah tersingkir. Tapi perjalanan Luna, baru saja dimulai. Melindungi keluargaku hanyalah langkah pertama. Yang akan kubangun adalah kerajaan bisnis yang belum pernah ada, yang kokoh tak tergoyahkan. Perjuangan tidak pernah berhenti.